kita ingin tanya Bu terkait perkara kasus perceraian dari Vena Melinda dan Ferry Irawan. Gimana nih Bu? Sebelumnya sempat ada kabar bahwa persidangan cerai mereka sempat digugurkan, bisa dibilang. Benar nggak sih Bu? Gini, itu perkara ya kan ketika putus di tanggal 3 Agustus 2023 putus tuh. Lalu karena ada yang bandingnya tanggal banding tanggal pendaftaran bandingnya adalah 18 Agustus 2023. Berarti berapa hari itu? Pokoknya di masa banding. Lalu setelah diputus putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 3 Oktober 2024. Kami ulang. Ya, bandingnya bukan maksudnya 3 Oktober 2023. Sorry ya, kami ulang. Terus pemberitahuan isi putusan banding tanggal 6 Oktober 2023. Tadi kan tanggal 3 Oktober 2023 itu putus bandingnya. Lalu diberitahukan kepada para pihak. Untuk pihak pemohon 6 Oktober 2023, untuk pihak termohon tanggal 27 Oktober 2023 tuh pemberitahuan isi putusannya. Lalu karena tidak ada yang kasasi, kan setelah banding kan kasasi. Nah ini tidak ada yang kasasi, maka berkekuatan hukum tetapnya di tanggal 13 November 2023. Setelah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak dipanggil, ya, baik pihak pemohon maupun termohon, dua-duanya sama-sama dipanggil untuk persidangan ikrar talak di tanggal 30 November 2023. Ya, itu agendanya. Karena sudah ditetapkan di tanggal itu, kedua belah pihak tidak hadir, baik pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir, termohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir, maka kan ditambah dengan 14 hari sejak penetapan ikrar talak, bukan 14, ditambah 6 bulan. Jadi sejak penetapan ikrar talak di tanggal 30 November 2023 ditambah 6 bulan kalau yang bersangkutan tidak mengajukan untuk ikrar di masa tersebut, masa 6 bulan tersebut berakhir di tanggal 30 Mei 2023. Kan udah 6 bulan tuh, nggak ada yang hadir, nggak ada yang daftar, nggak ada yang mengajukan untuk permohonan ikrar. Nah, karena sudah masa 6 bulan lewat, maka di tanggal 30 Mei ditunggu 2024 sudah lampau masa 6 bulan, maka dibuatlah penetapan bahwa yang putusan perkara tersebut menjadi gugur karena tidak digunakan hak untuk ikrar talaknya. Karena sudah 6 bulan tidak digunakan hak untuk ikrar talaknya, maka perkara menjadi gugur. Kalau gugur berarti kembali ke seperti semula, statusnya masih suami istri, begitu. Bu, ingin menegaskan aja yang berarti yang persidangan berjalan kemarin itu kan yang atas gugatan dari sang suami ya Bu, bukan dari yang kan mereka dua-duanya menggugat ya. Jadi gini, kan memang asalnya dua perkara ya, cerai gugat maupun cerai talak. Cerai gugatnya dicabut, berarti yang majunya cerai talaknya. Kalau cerai talak kan suami yang majukan. Kalau suami yang majukan berarti kan cerai talak dan suami. Kalau sudah itu tadi yang sudah kami uraikan satu persatu. Kalau cerai talak berarti suami yang mengikrarkan talak setelah putusan diberi izin tadi tuh. Kan sudah diberi izin, sudah diputus. Saya ulang tadi, sudah diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak. Putusannya di tanggal 3 Agustus 2023. Udah putusannya sudah diberitahukan, sudah dikasih masa banding, sudah banding sudah dilalui, sudah dikasih tahu, sudah di pemberitahuan isi putusan banding baik pemohon maupun termohon. Setelah berkekuatan hukum tetap, hak untuk kedua belah pihak, hak pemohon atau suaminya kan untuk ikrar.
ikrar talak yang harus diucapkan di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Giliran ikrar eksekusinya kan, ikrar talak itu adalah eksekusi untuk cerai talak, tidak digunakan. Karena tidak digunakan dan sudah diberi waktu 6 bulan, tidak digunakan pula haknya tersebut, maka menjadi hangus atau gugur. Bahasa hukumnya adalah perkara tersebut menjadi gugur. Gitu. Kalau perkara gugur kan menjadi jadi kembali ke seperti semula. Begitu. Nah, berarti Ibu mungkin upaya dalam yang waktu 6 bulan tersebut lagi ya Bu? Satu-satu. Berarti akan ada persidangan seperti kemarin lagi. Kalau perkara sudah gugur ya sudahlah. Wallahu a'lam bishawab. Bu, mungkin dalam waktu 6 bulan tersebut semasa dikasih waktu untuk ikrar talak sendiri, dari pihak Ferry-nya sendiri sempat ada memberikan alasan nggak sih tidak hadir untuk melangsungkan ikrah, bisa dibilang? Ikrar. Iya, ikrar. Gini, kalau untuk ikrar kan dia dipanggil sudah nih yang waktu sidang pertama, dikasih waktu 6 bulan. 6 bulan dia kan tidak mohon digelar lagi persidangan untuk ikrar nih. Misal kalau yang mau ya, saya mohon untuk dibuka persidangan lagi untuk ikrar talak, kan begitu, yang seyogianya, yang sepatutnya, yang seharusnya. Ini udah enggak selama 6 bulan tersebut, karena dia berarti kan dia tidak menggunakan hak untuk ikrar itu. Yang sudah diizinkan oleh pengadilan untuk ikrar talak itu dia tidak gunakan, ya sudah menjadi hak gugur perkaranya gitu. Udah gitu. Kalau dilanjutkan nggak bisa Bu, misalnya pihak lelaki itu harus diulang lagi atau harus perkara baru, ajukan lagi perkara baru dari awal lagi gitu. Dari awal lagi gitu. Berarti pun pihak lelaki yang mengajukan Bisa dengan tapi bukan dengan alasan yang tadi, alasan baru lagi gitu, alasan yang baru. Sejauh ini udah ada gugatan Dari pihak Belum. wanita. belum ada. Gitu, ngerti? Oke. Sip. Tapi kalau dari pihak penanya sendiri dia tidak mengetahui sama sekali atau gimana? Lah kan udah ada pemberitahuan isi Udah putusan dan sudah dipanggil untuk ikrar, kan? Ketika panggilan ikrar itu kan ada keterangan atau ada penjelasan bahwa kalau ikrar ini tidak digunakan atau tidak diikrarkan, maka 6 bulan menjadi gugur perkara tersebut gitu. Udah dikasih peringatan di panggilan untuk ikrar tersebut. Bu, berarti ingin menegaskan aja, artinya sekarang status mereka masih suami istri, Bu? Iya, secara hukum masih suami istri karena perkaranya gugur. Oke. Oke. Sip. Oke. Oke. Jadi lu jadi aja tuh Michael Winton.